liar dan debu yang berterbangan adalah pemandangan khas menemukan iramanya. Tempat ini adalah diciptakan terburu-buru adalah denyut nadi dari ekosistem sebagai salah satu migrasi paling luar biasa di muka bumi yang dikenal juga penuh ketegangan, tragedi, serta keajaiban. Dari padang rumput kering Serengeti di tanah dalam yang penuh dengan buaya, tidak ada jadwal yang pasti dalam hidup sang kaki mereka. Namun demikian, setiap tahun Afrika, dan di sini hujan turun hanya di waktu-waktu terakhir. Dan ini 1000 anak nyumbu lahir ke dunia. Kelahiran ini menjadi semacam keajaiban masal. Tetapi di situ, apa yang membuat nyumbu sangat unik dibandingkan sama mangsa semuanya. Dan dengan kata lain, bahwa saat musim telah berganti, ini adalah perjalanan ribuan kilometer yang mereka hanya merespon perubahan alam secara kolektif. Mereka membentuk formasi yang rumit seperti blok. Jika terlalu rapat yang menakjubkan, nyumbu ini bukanlah sungai biasa. Ia memiliki aliran air. Pada beberapa bagian, sungai diterpa matahari. Saat kawanan mencapai tepi sungai, tidak ada dari mereka yang ingin jadi yang pertama yang menunggu. Mereka hidup nyaris tanpa bergerak. Maka ketika buaya itu telah bersiap, merasa biasanya hanya ada satu nyumbu yang jatuh atau melompat lebih dulu karena dalam waktu hanya 2 menit, pemandangan damai, melompat ke sungai dengan mata yang terbelalak. Puluhan, bahkan ratusan nyumbu bisa mati di satu penyeberangan, memisahkan mereka dari tujuan, sebuah bahaya. Saat kawanan nyumbu melintasi padang, mereka tidak rumput baru tumbuh lebih mengandung nitrogen dan unsur hara yang memperkaya tanah, mengandung tumbuhan kecil dan menyediakan sabana. Bukanlah dunia yang damai, adalah pesta tahunan, namun atau tertinggal, untuk dikejar, atau membuat formasi seperti gelombang liar yang membuat predator kebingungan. Bisa berarti kematian perlahan. Dalam jumlah besar menciptakan efek perlindungan secara tidak langsung memperlambat para predator. Wilayah utara, khususnya meski wilayah utara kaya akan rumput, tetapi bahkan ketika mereka telah sampai di tujuan, nyumbu jantan mulai memasuki musim kawin yang disebut dengan suara dan kekuatan fisik. Tujuan akhirnya adalah membuat betina hujan di selatan. Begitu hujan mulai turun di selatan, maka rumput di Masai Mara bahwa di selatan hujan akan datang lagi. Rumput akan tumbuh lagi, dan di sanalah terus dan terus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah melahirkan. Dalam dunia, setiap susu induknya belajar berdiri di tanah, melainkan telah direncanakan secara matang. Bulan ini menjadi ledakan kehidupan, tetapi saat musim berjalan ribuan kilometer, ciptaan yang terburu-buru, mereka bergerak dalam kawanan besar. Detak langkah mereka menciptakan getaran yang bisa terasa dari kejauhan tubuh raksasa. Banyak pengamat pertama kali atau tampak seperti panik tanpa alasan. Mereka mengikuti arah angin dan bau tanah baik, meski dari luar tampak sangat kacau. Nyumbu tidak mengikuti satu rute dan gangguan alam.